Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 25 April 2025, hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir pada minggu ini ya, hari Jumat tanggal 25. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ya. Oke, sekarang kalau dilihat bagaimana ini XAUUSD-nya, apakah ada kelanjutan kemarin? Well, kalau dilihat ya, ini berarti kemarin ini kan saya bilang marketnya bisa boss, ya, marketnya boss. Kemudian di sini marketnya boss juga, kemudian marketnya retrace turun sampai di 26 ya kan, kemudian marketnya terbang tinggi. Kemarin sudah saya katakan juga ya kan, ketika marketnya melakukan boss di sini, kalau ada yang ide ngambil buy maksimal itu M30, M15 tidak boleh turun di bawah 26. Jadi kalau misalnya ada yang ngebuy di sini terakhir pada saat saya katakan live, itu kalian sudah dapat lumayan profitnya ya, bahkan sampai 150 pip kayaknya kalau nggak salah. 130 lah, 130 pip. Dan kalau dilihat juga di sini sudah saya bilang juga di analisa kemarin, kalau di sini adalah liquidity. Kalau kemarin di sini market turun hanya mencapai area demand, sampai akhirnya kemarin malam ini marketnya mengambil semua level liquidity-nya ya. Ini semua diambil level 1, 2, 3, 4, bahkan yang sampai paling bawah di sini diambil di 3306 ya. Jadi otomatis ini area liquidity sudah hilang, area demand juga sudah hilang karena sudah tidak fresh. Sekaligus saya delete aja. Dan sekarang bagaimana nih? Apakah XAUUSD-nya kita bisa sell atau buy? Kalau kemarin sih dari data data tingkat pengangguran mingguan itu sih naik, kemudian data durable goods order ini naik. Sebenarnya ya dengan data kemarin ini tidak terlalu memberikan dampak gimana-gimana sih ya. Karena kalau dibilang durable goods order ini naiknya menggila dari 0,9 ke 9,2 itu akibat dari tarif Trump, yang dimana orang-orang itu takut kalau harganya pada naik semua. Jadi orang-orang itu langsung kayak nyetok barang itu banyak. Makanya kalau kalian lihat juga data retail sales kemarin itu kan naik tinggi ya kan, 1% lebih kalau nggak salah ya. Makanya ini juga berlaku ke durable goods order ataupun order barang tahan lama gitu kan, banyak yang diminta supaya ya nanti biar nggak kena tarif kemudian dan sebagainya. Jadi untuk tarif di sini sekali lagi ini kan diberlakukan bulan April sekarang. Jadi efeknya nanti di bulan depan. Karena data di bulan April akan kita lihat di bulan Mei. Jadi gitu cara bacanya ya. Jadi otomatis di bulan depan, bulan Mei, baru kita akan bisa melihat sedikit dampak dari tarif itu bagaimana. Apakah benar-benar memberikan dampak negatif seperti yang diperkirakan ataupun yang diproyeksikan atau bagaimana gitu sih. Kalau kita lihat kemarin XAUUSD-nya naiknya lumayan ya setelah dia itu ngambil liquidity banyak gitu kan, dan di sini marketnya juga sudah semakin tinggi ya kan. Kemarin itu enggak ya, tadi pagi ya. Tadi pagi ini marketnya naik sampai ke 3370. Lumayan sih naiknya ya. Lumayan sih ya. Kalau secara fundamental sih kalau dibilang hari ini kita nggak ada news apapun. Di sini cuma ada consumer sentiment doang. Yang dimana consumer sentiment di sini memproyeksikan bahwa bagaimana tingkat konsumen saat ini sentimennya, apakah masih tetap ingin belanja, masih negatif atau positif tentang ekonominya di sini gitu. Nah kalau dilihat consumer sentiment ini semakin lama semakin turun loh, dari semenjak 2024 turun terus ya, Desember 74, 71, 64, 57, sekarang ke 50 nih. Ini semakin lama semakin tingkat sentimen dari konsumen itu semakin lama semakin turun, yang berarti menandakan bahwa dari konsumennya sendiri, dari warga Amerika sendiri itu tidak yakin tentang ekonominya sendiri di negaranya gitu loh. Jadi kemungkinan spendingnya bisa berkurang gitu kan, dan tingkat ekonominya kemungkinan bisa melemah. Ini hanya dilihat dari consumer sentimennya ya, karena kan semakin lama setiap bulan ini semakin turun soalnya. Ini sedikit lucu sih ya. Kalau dari data terakhir dari tarif Trump itu tidak menunjukkan apapun sih ya. Lebih tepatnya kenapa ini XAUUSD naik di kala Trump itu tidak memberikan kejelasan tentang tarifnya. Kemudian di sini sih ada satu sedikit
hint ataupun petunjuk bahwa kemarin itu di sini bisa kalian baca sendiri ya, bahwa kemarin di sini memang stok marketnya naik ya, stok market naik karena di sini diperkirakan bahwa nanti Federal Reserve mungkin akan memotong suku bunga lebih cepat dari ekspektasi untuk menghindari yang namanya resesi. Tapi itu masih belum yakin ya, itu masih belum yakin karena sekali lagi kalau the Fed itu ya ataupun Jerome Powell itu ingin potong suku bunga itu harus data dependent, harus melihat dari pure datanya. Kalau datanya tidak sesuai, tidak menunjukkan gejala resesi ataupun menuju resesi, the Fed tidak akan potong suku bunga. Karena untuk sekarang suku bunga dipotong sih di sini katanya adalah nanti di bulan Juni. Ya, ini sih diperkirakan di bulan Juni ya, tuh di bulan Juni. Perkirakan di bulan Juni baru akan mulai ada potong suku bunganya. Jadi seperti yang saya bilang juga sih, di kuartal kedua ya, sekarang kan sudah masuk di kuartal kedua. Kuartal kedua akhir berarti Maret, April, Mei, Juni ya. Berarti benar di kuartal kedua, di akhir kuartal kedua kemungkinan ada potong suku bunga. Karena sekali lagi ya, untuk tahun 2025 itu kemungkinan ada 2 kali ekspektasinya untuk potong suku bunga. Yang dimana sekali lagi korelasi antara suku bunga dan gold itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau suku bunganya turun otomatis XAU-nya yang naik. Ya, XAU yang naik. Tetapi sekali lagi ya, ini XAU masih dipandang sebagai safe haven walaupun memang kita melihat dampak secara textbook XAU dan interest rate itu adalah korelasinya negatif ya kan. Cuman kalau misalnya memang dari data interest rate misalnya memang isunya akan mulai dilakukan pemotongan suku bunga sehingga itu bisa mendrive XAU USD lebih tinggi. Oke, itu secara textbook dari suku bunganya ya kan. Kemungkinan di sini internalnya kita bisa melihat yang namanya higher high dan higher low secara internal structure. Tetapi jika semisalnya tiba-tiba langsung, ingat ya sekarang sudah hari Jumat, besok Sabtu dan 2 hari lagi sudah hari Minggu. Secara data sih kita nggak ada Trump speak ya selama hari Sabtu dan di hari Minggu. So far nggak ada, tapi nggak tahu ya kan, tiba-tiba aja mungkin wartawan dari Wall Street Journal atau nggak dari mana, atau nggak orang-orang dari Gedung Putih bicara kepada wartawan ya kan, kita nggak tahu selama akhir pekan misalnya. Kalau ada statement semisalnya tentang kejelasan dari tarif itu beda cerita. Isu yang mengatakan gold naik karena suku bunga itu bisa justru tidak kuat melawan isu yang namanya perang dagang yang sudah mulai mereda. Tetapi in the end tetap ini bakal naik karena sekali lagi ya, efek perang dagang itu pasti akan memberikan dampak yang negatif dulu awalnya. Ya sekali lagi awalnya itu bakal negatif, tapi in the end itu tetap memperkuat ekonomi di Amerika itu sendiri. Tapi sekarang sih pasti berdarah-darah. Oleh karena itu makanya untuk sekarang tetap bisa naik XAUUSD-nya, cuma kalian harus tahu alasannya kenapa dia naik dan kenapa dia turun. Gitu ya. Jadi sekarang untuk masalah tarif belum ada update-nya. Antara Cina dan Amerika belum ada. Dan isu tentang suku bunga mulai dipotong itu mulai hype lagi. Nah, ini tinggal 2 ini ya, untuk sekarang 2. Apakah suku bunga benar dipotong isunya lebih cepat atau perang dagang ini memanas lagi. Nah, ini ya antara 2 itu sekali lagi. Antara suku bunga dan perang dagang. Jadi buat kalian yang masih misalnya kayak kalian lihat di media sosial itu banyak yang beli emas, sebenarnya kemarin ketika drop ini di hari Rabu itu kalian sebenarnya buyback lagi di emas sih sebenarnya ya. Karena kemarin kan kalau nggak salah itu ketika sampai 3.500, kalau nggak salah harga 1 gram emas itu 2 juta ya. Kemudian drop di hari Rabu kemarin itu kalau nggak salah harganya 1.909.000 atau 1.916.000, saya lupa sih ya. Nah itu kalian buyback lagi, itu kesempatan lumayan loh ya, itu sudah termasuk murah banget tuh, hampir 100.000 bedanya ya. Tapi kalau kalian punya duit sih silahkan, tapi kalau enggak ya jangan. Ya kan. Oke, untuk XAUUSD hari ini secara teknikal apakah ini sudah benar-benar menunjukkan gejala structure bullish atau enggak ya, kita lihat sekarang ya, kita lihat sekarang. Kita lihat dari weekly. Oke, weekly. Secara weekly kalau dilihat
kita baca indikator dulu lah ya. Kita baca satu-satu. Indikator secara weekly ini flat banget. Udahlah, ini nggak ada obat ya kan, dari weekly nggak ada skenario ini bakal bisa koreksi. Karena sekali lagi ya, yang saya katakan di grup Discord, oke, 3,5 menjadi titik kunci dari para swing trader termasuk para big player dan investor besar. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah akumulasi dari 2000, kemudian 2,5 ya, 2,5 di sini, kemudian di 3000, kemudian sekarang di 3,5. Setiap kenaikan $500 itu pasti ada yang mungut, banyak banget yang mungut ya. Di sini yang saya tulis ya, di sini 2000 ya, di sini 2000 awalnya terbang, kemudian naik ke 2,5 ya, ini 2,5 lebih sih ya, ini 2,5, kemudian marketnya terbang, kemudian di sini harganya 3000, harganya terbang. Jadi setiap kelipatan $500 itu pasti ada yang beli ya, belinya pun nggak main-main, lumayan ya kan. Karena semenjak dia kena kelipatan 500 dari 2000, 2,5, 3000 dan sekarang kemungkinan 3,5 ya kan, itu bakal bisa terus dikerek naik. Jadi kalau kalian adalah swing trader, sebenarnya kalian sudah profit gede. Oleh karena itu saya katakan di Discord ya kan, 3,5 menjadi area krusial karena kemungkinan bisa terjadi yang namanya posisi adjustment ataupun ada aksi profit taking kecil-kecilan. Dan itu berasa ya kan, dari 3,5 sampai ke 3.300, $200 itu lumayan loh ya. Itu $200 tuh lumayan loh ya. Sakit hati sih sebenarnya, cuman ya at least nggak sampai drop di bawah 3000 sih. Karena kalau sampai drop di bawah 3000 itu baru beda cerita. Kemungkinan yang para swing trader tuh kemungkinan bisa banyak yang ngelepas posisi ya, kalau sudah break di bawah 3000. Tapi itu masih jauh ya, itu bakal jauh sekali nggak sekarang. Ini secara weekly, ini kalau dilihat ya otomatis secara candle kita memerlukan penutupan weekly kalau bisa harus menutup di atas candle weekly minggu lalu, yaitu ada di atas 3357 atau angka psikologi 3355 atau di 3350, atau yang paling agak psikologi adalah di 3375. Jadi menurut saya sih ya, lebih prefer sih kalau ada harga di atas 3375. Ini lebih enak banget kalau ada market close weekly nanti di atas 3375. Udah itu enak, berarti minggu depan kita masih bisa tetap ngebuy di XAUUSD. Kalau semisalnya tidak tutup di atas 3357 atau enggak, ya minimal ya, oke, minimal harus close di atas ini, di atas 3326, minimal banget ya, minimal banget kalau bisa di atas 3326. Kalau misalnya ini flip bearish, oke, ini flip bearish dan tutup di 3300. Oke, anggap ini flip bearish dan ini tutup di 3300, maka bentukan candlenya akan seperti ini. Oke. Ntar ini gambarnya sorry agak jelek ya. Tutup di 3300. Oke, let's say anggaplah bentukan begini. Maka ini apakah bentuknya? Ini bisa dikatakan sebagai inverted hammer. Ya, ini bisa dikatakan sebagai inverted hammer dengan ekor atas yang sangat panjang sekali. Jadi otomatis dari segi weekly ada kemungkinan terjadi retracement ke bawah. Apakah market mengharapkan seperti itu? Saya pribadi sih enggak ya. Saya pribadi sih enggak. Karena menurut saya sih untuk kedepannya kita akan trading di teritori 3.300 sampai 3.400. Kalau sampai 3.500 lagi kayaknya belum ya. Atau enggak dah amit-amit banget. Kalau memang ini retracement ya kemungkinan kita turun sampai ke 3150, nggak mungkin sampai di bawah 3000 sih. Ya karena sekali lagi kalau dia ini turun retracement ya udah kalian tinggal pakai Fibo yang di daily biasanya ya. Yang ini dimana kemungkinan ya bisa aja dia turun sampai fair value gap di sini ya kan. Di sini gitu kan. Di sini yang dimana ini adalah resistance income support juga di 3168 tengah 3200. Jadi gampang aja setiap kelipatan $100 tuh kayaknya pasti bakal ada yang ngambil beberapa yang besar ya. Gitu. Dan itu pun kalau semisalnya bentukannya begini. Kalau semisalnya bentukannya kayak begini misalnya bullish tapi bodinya kecil banget gitu kan. Ya ini masih apa ya, rada bahaya kalau buat di buy. Di sell pun belum bisa secara weekly karena memang sih rejectionnya besar. Kemudian body candle kecil walaupun hijau. Cuman kalau di buy kayaknya rada berat. Kalau di sell perlu konfirmasi yang pasti, itu aja sih.
Kalau bisa sih begini ya bentukan candlenya ya, di atas 75, entah dia mungkin pas di 75, it's okay, nggak masalah gitu kan, atau enggak misalnya dia close di 63 gitu kan, nanggung banget dengan high di 3357, ya saya rasa ini masih prefer lah ya, karena kita jelas ngelihat body candlenya agak besar gitu kan. Kalau misalnya kayak sekarang nih ya, di 3352 close-nya di sini, wah ini rada sedikit bermasalah sih ya. Berarti dia cuma nge-sweep high di minggu lalu, ngambil liquidity dan turun parah, maka kemungkinannya minggu depan ini kemungkinan bisa di-sweep juga low-nya di 3260. Jadi gitu ya, kemungkinan seperti itu. Jadi harap diingat kalau bisa minggu ini close di atas 3375. Tapi secara indikator ini masih overbought, masih oke, bisa dibeli. Belum ada tanda-tanda bakal retrace. Ya. Dari segi daily sekarang. Dari segi daily kalau dilihat secara indikatornya, stokastik yang slow itu sudah keluar dari zona overbought, walaupun yang fast sudah keluar dari zona overbought sekarang di angka 76. Walaupun yang slow-nya ini masih di angka 80,9, sedangkan dari segi RSI itu masih stay di atas 60, masih di angka 65 sekarang. Dan bentukan candle kemarin itu kalau pakai teori candle memakan candle ya, sorry kok bahasanya jelek banget ya. Kalau pakai teori apa sih yang saya pakai kemarin ya, yang dimana itu adalah memakan setengah, sepertiga, atau seperempat body candle. Apa sih saya ngasih nama teorinya tuh, saya yang bikin lupa ya. Pokoknya dimana ini kan kayak mother candlenya gitu kan. Ini kan seperti mother candlenya, totalnya seperti ini. Kalau dicari bodinya kan seperti ini. Nah kemarin berarti otomatis di sini candlenya itu sudah ngemakan 50% lebih ya, 60 atau enggak 55% dari candle hari Rabu kemarin ya. Dia tidak membuat engulfing. Apakah ini sebagai inside bar bearish? Ya belum pasti ya. Tapi yang pasti ini dia cuma memakan setengah dari enggak setengah sih, setengah lebih dari candle di hari Rabu. Kalau kayak begini, saya rasa masih ada market itu kecenderungannya buat turun sih. Ini kecenderungannya masih ada market itu buat turun sementara ya. Karena kalau dilihat sekali lagi, kita masih meninggalkan adanya gap yang lumayan di bawah ketika market itu buka kemarin di hari Kamis ya. Ini juga nggak punya ekor, jadi otomatis ini nggak. Di sini ada gap juga ya, di sini ada gap, di versi O Anda ada gap. Tapi secara stokastiknya ini sih belum menunjukkan adanya lumayan koreksi. Karena sekali lagi, kalau saya pengen nge-buy di XAUUSD, Fibo ini yang bisa kalian pakai. Sekali lagi ya, dari sini sampai sini. Maka di sini rally base rally adalah 50%. Kemudian resistance become supportnya di sini adalah 61,8. Silakan pilih antara dua itu. Antara 50% rally base rally atau resistance become support di 61,8. Sekaligus ini adalah ada resistance, ada fair value gap. Nah, saya sih prefer antara dua ini ya. Kalau misalnya di sini nggak dapat, ya mungkin saya akan di sini. Kalau gitu boleh nggak pasang buy limit di sini di sekitaran 3150, 3175 bisa. Cuman kalian mau nggak ini stop lossnya bakal jauh sekali ya, karena otomatis kalau kalian ingin ambil buy di resistance become supportnya di sini, maka otomatis buy limit kalian stop lossnya wajib lumayan besar ya. Anggaplah sampai fair value gapnya ditutup ya. Berarti minimal berarti di 3100. Itu berarti 600 pip SL-nya. Kalau kalian pengen gold 600 pip SL silahkan, dengan target semisalnya nyampe 3,5 lagi. Ya memang sih risk ratio-nya bagus ya kan. Ini 600 sampai 700 pip SL-nya dengan take profit sampai 3354 pip. Risk ratio 4,7. Memang bagus, cuma masalahnya modal kalian kuat enggak? Even itu cuma 0,01 loh. Nah, kalau sudah 700 pip di gold itu lumayan ya, $100 di gold itu lumayan jaraknya. Jadi kalau kalian nggak kuat jangan, kecuali kalian memang ambil buy nanti di bawah, tapi harus dengan konfirmasi minimal intraday-nya ada konfirmasi buat bullish ya. Jadi sekali lagi ini untuk yang bisa ambil posisi buy-nya yang bagus. Jujur kalau saya ada ambil posisi buy sekarang sih belum ya. Seperti itu. Dari segi daily ini kalau semisalnya
yang slow dan fast sama-sama keluar dari zona overbought, ini kecenderungannya adalah marketnya bisa retrace. Tapi ingat ya, retrace-nya ini bukan berarti kita harus bearish. Tetap bullish. Jadi otomatis kita sabar aja kalau ada yang mau ambil buy. Seperti itu. Oke. Dari segi daily seperti itu ya kan. Kalau dari segi candle daily ini nggak ada yang bisa saya katakan sih ya. Nggak begitu jelas juga. Ya, nggak begitu jelas juga karena kalau dilihat kan dari sini dan di sini. Dan apakah di sini marketnya bisa ngebuat higher high baru? Ya. Karena kalau ini nggak bisa pakai daily sih. Ini kita pakai H4 ya. Coba kita pakai, kita pakai maksa Fibo ya. Kita sekarang paksa Fibo dengan Fibo yang dari sini sampai sini. Oke, maka di sini dapat 61,8. Apakah dengan di sini marketnya bisa lanjut naik? Jujur sih rada gak masuk ya. Ada nggak masuk aja soalnya karena kalau dilihat kan dari sini ke sini sudah kena 38,2. Jadi sebenarnya sih nggak masuk sebenarnya. Nah kalau dicari ya berarti dari sini seharusnya Fibo pendeknya dari sini sampai sini. Maka kalian bisa lihat di sini 1272 dan 1618. Make sense. Ini lebih make sense sebenarnya ya. Nih 3225. Oke. 1272. Kemudian di sini adalah 1618 sekaligus juga 61,8 di 3150. Tuh. Jadi sebenarnya alasan buat nge-buy lebih bagus di bawah, nggak di sini sebenarnya. Karena kalau pakai Fibo pendek ini sudah lewat semua loh. 100% sudah lewat ya kan. Jadi otomatis ya kita tinggal tunggu di bawah aja buat nge-buy lebih enak. Gitu. Oke sekarang kalau gitu boleh nge-sell nggak? Secara H4 memang kelihatannya kita bisa nge-sell karena sekali lagi ini adalah swing aktifnya. Ya, ini swing aktif dan ini marketnya juga tidak sampai 50%, masih berkutat di 38,2. Jadi silahkan kalau kalian ada yang mau nge-sell atau enggak. Cuman sekali lagi kuncinya adalah H4 tidak boleh close di atas ini. Kalau ada H4 close di atas 3357 di sini, saran saya kalian jangan paksa sell di saat ini ya, kecuali kalian nanti pakai time frame yang nggak kecil sih nggak masalah gitu ya. Ini dari segi H4 ya, yang penting tidak boleh di atas 3357. Di atas 3357 bagaimana? Secara H4 sih nggak ada yang bagus banget, fair value gap juga nggak ada gitu kan ya. Bisa pakai Fibo aja gampangnya ya, dari sini sampai sini. Nah gampang pakai Fibo ya. Kalian bakal ketemu 3380 selaku 50% dan 3408 selaku 61,8. Terus kemarin saya katakan apakah saya bisa nge-buy jika semisalnya marketnya ini membuat internal structure bullish secara H4. Memang di sini secara H4 marketnya sudah ngebuat high lebih tinggi dari yang kemarin. Ya, di sini high tertinggi 3367,45 dan tadi pagi high tertinggi adalah 3370,29. Jadi otomatis dia sudah ngebuat higher high. Dan apakah saya di sini mau ambil buy dengan kondisi seperti ini? Jujur, ini high-nya tipis sekali ya, tipis banget dari 67 ke 70, nanggungnya luar biasa. Jadi saya sedikit worry untuk bisa ambil buy untuk memprediksi misalnya ini marketnya bisa ngebuat internal structure bullish. Ya, memang sih H4 di sini kemarin kita ada fair value gap juga. Cuma kalau dilihat ini fair value gapnya sudah dites 1, 2, 3 kali dan di sini bahkan sudah mengisi 50% lebih dari fair value gapnya. Jadi kemungkinan sih ini marketnya bisa lanjut turun. Walaupun dia seperti nge-sweep high, ya kayaknya sih ya ini masih menurut saya ya. Kayaknya di sini marketnya di sini itu lebih kepada ngambil inceran stop loss yang masang di sini deh. Ya, kayaknya marketnya ini nge-sweep high yang dimana itu mengejar liquidity-nya untuk ngambil orderan stop loss sebelum lanjut turun ke bawah. Kayaknya segitu ya yang bisa saya lihat ya. Itu dari segi H4. Oke. Ingat H4 sekarang bentukannya begini ya. Ini low, ini high, ini low, ini high. Jadi otomatis low terakhir sekarang ada di sini. Ya, ada di 3306 yang terjadi kemarin malam. Oke, itu dari segi H4. Secara H4 indikatornya adalah kalian bisa lihat
RSI masih berkutat di 50. Kalau RSI-nya nuncep lagi ke bawah ya, menghadap ke bawah lagi sekali, dan stokastik H4 tidak bisa melewati 50 selaku level tengah-tengah, ini bisa lanjut di drive turun dengan cepat. Ya, ini tinggal RSI balik lagi di bawah 50 dan stokastik nge-cross lagi di bawah 50. Ini bisa lanjut sampai ke 3280. Bisa sampai ngambil low yang kemarin di sini atau bahkan ngambil ya 3225 selaku daily-nya. Apakah terjadi hari ini? Kalau newsnya ada tentang tarif, kemungkinan bakal terjadi hari ini. Tapi kalau semisalnya enggak, kayaknya sih sampai 3300 aja kemungkinan hari ini. Ya, kemungkinannya hari ini. Dan kalau semisalnya ini marketnya nge-break naik ke atas, bagaimana? Ya udah, berarti H4 kita perlu close di atas 3357 atau enggak di atas 3360. Itu aja. Di atas 3360, oke, itu bisa menjadi trigger bahwa kemungkinan marketnya lebih prefer buat naik. Seperti itu, ya. Itu dari H4. Kalau dari H1 bagaimana? Dari segi H1 ya berarti marketnya kemarin itu gimana ya bentukannya, ini agak jelek soalnya ya, karena kalau dilihat kan dari sini ya, dari sini naik kemudian turun, oke, berapa nih, 7756, oke, dari sini naik ya kan, kemudian turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik. Nah kalau kayak begini memang sih secara bentukan ini nggak begitu bagus secara bentukan swing ya, cuman kalau pakai swing kayak tadi di H4 berarti ini seharusnya marketnya ngebos ya, marketnya ngebos dari yang di sini. Di sini melakukan yang namanya breakout structure. Oke. Di sini melakukan yang namanya breakout structure di atas 3367. Nah, apakah dengan demikian ini benar-benar bos? Menurut saya sih untuk bos lebih prefer body close sih. Ya. Tapi ini kan cuma candle doang. Cuma ekor doang. Nah, ini sih yang masih saya dilema untuk teori SMC ya. Apakah ekor doang oke, atau harus body? Ya. Kalau misalnya kita mengambil penutupan candle, oke, secara penutupan candle memang sudah bos. Dan kalau pakai line chart memang sudah bos. Ya, line chart sudah bos karena line chart itu memakai yang namanya penutupan candle. Tapi kalau pakai sumbunya ataupun ekornya, nah bagaimana? Ini sih jujur saya kurang paham ya. Kadang dia pakai ekornya, kadang dia pakai close candlenya, itu sih masih saya sedikit worry. Secara H1 ya oke lah, ini secara H1 marketnya ngebuat higher high ya kan, sama kayak di H4 tadi lebih clear ya kan, high low high. Kalau ditarik Fibo-nya yang kemarin dari sini sampai sini, ini marketnya kena 50% kemudian naik, sudah nge-break, sudah break titik 0. Nah ini masih dilema nih ya sebenarnya. Kalau misalnya marketnya mau lanjut turun, ya berarti otomatis 3300 ini wajib lewat. Kalau misalnya 3300 nggak bisa turun, nggak bisa ngelewatin 3300, kemungkinan ini secara internal time frame kecilnya marketnya bisa lanjut naik. Sampai mana naiknya? Well, kalau dilihat yang paling logis adalah kita bisa naik sampai ke supply-nya di sini, yang dimana ini adalah angka psikologi di 3400 ya, 3400 sampai di 3385. Oke, berarti kalau pakai Fibo-nya yang asli dari sini sampai sini, ini adalah teritori yang 50% sampai 61,8. Itu. Secara candle H1 memang di sini kita ada satu bentuk resisten ya. Ini nyambung sih sebenarnya di sini ya. Nah, di sini 3385 lah. Kalau dicari apakah ini juga bisa dipakai, ini better sih jangan ya. Ini jangan dipakai. Better kita langsung pakai yang ini aja, 3385. Berarti dari 3400 sampai 3385 itu adalah next supply-nya yang di atas. Oke, jadi ya anggaplah sebesar ini ya. Ini next supply-nya dari 85 sampai 400. Jadi
dengan demikian apakah kita bisa nge-buy? Ya secara H1, M30, M15 dari H1 ke bawah sih kita masih bisa nge-buy. Tapi time frame besar H4 ini doang yang masih rada sedikit kacau kalau mau di-buy sih. Itu doang. Kalau H1 ya berarti otomatis karena ini sudah pindah ya kan, nolnya sudah pindah, berarti tinggal tarik Fibo dari sini sampai sini, maka didapatlah di sini 50%-nya. Di sini ada ya semacam demand, cuman demand ini sudah nggak fresh ya kan. Nggak begitu bagus juga buat di-buy sih. Cuman kalau ada yang mau pakai silahkan. Nanti di sini adalah ada di harga kemarin resistennya itu di 3336,75 di sini sih. Ya, ini sebagai intraday-nya. Kemudian M30 kalau dilihat nggak begitu kelihatan. M15 oh sebentar, ini saya baru ngeh ini time frame kecilnya M15 ini lebih kepada marketnya ngebuat liquidity sih. Batas terakhir sih di sini ya, berarti prefer di sini aja deh. Ya, prefer di sini. Coba ulang ya. Kayaknya di sini nggak bagus buat di buy di sini ya. Nggak bagus buat di sana di buy. Coba saya ulang tarik Fibo-nya. Ini sih nggak ada yang terlalu bagus ya. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini, memang kan di sini M15-nya adalah demand kecil di sini ya kan. Cuman di sini nggak begitu bagus. Kenapa? Karena saya katakan sekali lagi di sini ada liquidity-nya di sini. Ya, dari sini sampai sini. Nah, ini panjang nih liquidity-nya ya. Dari 50% sampai 78,6 Fibo ini liquidity-nya panjang. Makanya saya katakan ini batas terakhir liquidity-nya di sini sebenarnya. Yang ada di 3342. 3342 lewat close. Ini bisa langsung merembet ke bawah nih. Close kayak begini, ini bisa ke bawah. Berarti baru ada nge-spike itu. Jadi ini kayak berat banget untuk bisa ngambil posisi buy di tengah-tengah seperti ini. Menurut saya sih gitu ya. Batasnya sih sebenarnya di 3342,5. Jadi kalau ada yang masih nge-buy ya bisa dipertimbangkan at least 3342,5 ini masih bertahan. Kalau 3342,5 ini nggak bertahan, kemungkinan ini bisa lanjut ngedrop turun, ngambil liquidity-nya lumayan ini. Ya, ini bisa ngambil semua liquidity nih. Dari 3340 ya, sorry, dari 3339 lah ya, sampai 3320 ekstrimnya. Ya, sama kayak kemarin tuh, ngambil dari sini ya kan, diambil semua, drop parah. Ini kemungkinan juga bisa terjadi nih. Ataupun misalnya dia ngambilnya pelan-pelan juga bisa loh ya. Close, naik, drop, naik lagi, drop jauh, baru dia akan naik lagi. Bisa juga gitu. Ya. Jadi kalau mau di buy sih nggak sekarang. Kalau di sell pun juga. Oh gitu kita boleh nge-sell nggak? Kalau kalian mau nge-sell sekarang, sementara sih ya, kayaknya nge-sell kalian itu bakal kecil banget sih profitnya. Ya. Batasannya ada di 3348. Oke. Kalau ada 3348 secara scalping M5 gitu kan ya, kalian bolehlah ngide sampai di 42 atau sampai 40. Ini kan terbukti nih terakhir di 42 ada bullish engulfing, kemudian marketnya lumayan reject. Jadi otomatis minimal M5 dan M15 kalau ada di bawah 48,65 bisa buat di sell gitu ya. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini, sekaligus kemungkinan di minggu depan seperti apa, dan kita lihat nanti penutupan weekly seperti apa. Dan ingat sekarang sudah hari Jumat, better kalau ada posisi yang masih dibuka better di close, karena kita nggak tahu hari Sabtu Minggu Donald Trump bakal ada ngomong apa. Kalau misalnya memang nggak ada agenda ya itu lebih bagus, tapi kalau misalnya tiba-tiba beliau udah ngomong, takutnya nanti di hari Senin market buka itu ngegap. Karena menurut saya sih ya, ini yang pertama, kalau kita lihat versi Oanda itu ada gapnya di sini belum ditutup. Yang pertama di level 3305 ya kan. Kemudian kalau nggak salah tadi pagi di sini seharusnya ada gap juga, tapi kayaknya sih udah ditutup ya.
Ya ini udah gap dari tutup, sisa ini doang nih ya. Dan kita nggak tahu kapan gap ini bisa ditutup. Jadi hati-hati. Makanya saya katakan kalau ada close hari ini, close aja candlenya. Open posisinya. Jangan dipaksain ngegantung. Kalau kalian ada yang nge-buy, takutnya dia ngedrop turun untuk nutup gap. Wah, itu lumayan sih. Kalian bisa sakit hati nanti. Terutama yang masih nge-buy di teritori 3.328. Ya, jadi saran saya kalau ada yang open posisi, sebelum kalian tidur malam, close posisinya. Nggak usah takut untuk misalnya ujung-ujungnya kena profit ataupun kena SL, nggak usah takut. Karena better kita mengamankan, karena kita nggak tahu ya kan, Sabtu Minggu itu mau ada apa. Takutnya hari Senin nge-gap atas, nge-gap bawah, ya itu parah. Oke, jadi sekian dulu. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye.